Pemerintah berencana memulangkan Encep Nurjaman alias Hambali, mantan pentolan jamaah Islamiyah yang hingga kini mendekam di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba. Wacana pemulangan dalang bom Bali dan JW Marriott itu digaungkan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Izzah Mahendra pada 17 Januari 2025. Upaya pemulangan Hambali pernah dilakukan oleh pemerintah pada 2003. Tak lama setelah Hambali ditangkap oleh CIA di sebuah apartemen di Thailand. Hambali ditahan di Guantanamo yang dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan super ketat atau Maximum Security Prison. Bagaimana sepak terjang Hambali hingga dia diterungku di Guantanamo? Dan inilah Putar Balik. Ditangkap pada 2003, Encep Nurjaman, nama asli Hambali alias Ridwan Isamuddin, kala itu menjadi sosok yang paling diburu aparat keamanan. Tak hanya kepolisian dan intelijen Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, bahkan Interpol sejagat. Presiden Amerika Serikat George W. Bush waktu itu mengumumkan sendiri penangkapan tokoh yang disebutnya sebagai salah satu teroris paling berbahaya di dunia dan pentolan jamaah Islamiyah, organisasi yang disebut PBB sebagai biang teror internasional. Bush juga menyebut Hambali sebagai salah seorang pentolan Al-Qaeda yang dipimpin Usama bin Laden, tokoh yang dianggap sebagai orang paling berbahaya di dunia. Penangkapan Hambali terjadi di sebuah apartemen di pusat kota Ayutthaya sekitar 70 km sebelah utara Bangkok, Thailand. Dia ditangkap oleh CIA dan polisi Thailand. Tempo sempat menjajaki kembali lokasi Hambali dicokok. Laporannya terbit pada 31 Agustus 2003 dengan judul Balada Tertangguknya Si Ikan Besar. Artikel itu menyebutkan operasi pencidukan berlangsung singkat. Pada 11 Agustus 2003, selusin agen rahasia mengendap-endap masuk ke apartemen tersebut. Mereka langsung naik ke lantai 6. Beberapa detik kemudian mereka menjebol pintu dan merangsek ke kamar nomor 601. Tak ayal, Hambali yang saat itu bersama istrinya pun kaget. Hambali kabarnya sempat meraih pistol tapi tak sempat menembak. Seorang tetangga kamar Hambali bercerita ihwal penangkapan yang terjadi sekitar pukul 11:30 malam itu. Saya mendengar suara keributan yang keras, ujarnya. Ia tak mengira gembong teroris itu tinggal di apartemen mereka. Hambali memang jarang bergaul. Bahkan para tetangga kamarnya tidak tahu bahwa istrinya pun tinggal di situ. 2 hari kemudian, beberapa aparat intelijen dari CIA lalu menjemput Hambali. Menurut seorang pejabat tinggi di negeri Siam kala itu, istri Hambali diserahkan kepada aparat Malaysia. Sedangkan Hambali dipenjara di sebuah tempat yang dirahasiakan sebelum diketahui dibawa ke penjara militer Amerika dengan tingkat keamanan super ketat di Teluk Guantanamo, Kuba. Mengapa Hambali ditawan di sana? Menurut majalah Time, tokoh misterius ini terlibat dalam serangan yang melumatkan gedung World Trade Center di New York dan memorak-morandakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Untuk menguatkan tudingan itu, Dinas Intelijen Amerika menyebutkan ada bukti dokumen tertulis yang didapat dari kediaman Muhammad Atef, salah satu petinggi Al-Qaeda yang tewas dalam pengeboman Amerika di Afghanistan. Amerika juga punya tudingan lain. Hambali kabarnya pernah bertemu dengan 2 orang pembajak pesawat yang melumatkan gedung pencakar langit itu. Pertemuan dengan 2 orang yang dimaksud, Khalid Al-Midar dan Nawaf Al-Hasmi, terjadi di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2000. Di Asia Tenggara, Hambali juga menjadi incaran beberapa negara, terutama Filipina. Puluhan korban tewas di Manila pada tahun 2000 membuat Filipina juga ngotot menghukum Hambali. Ia dituduh berada di belakang aksi peledakan bom di sebuah stasiun di Manila yang menewaskan 22 orang pada 30 Desember tahun 2000. Bahkan, menurut laporan intelijen Amerika Serikat, Hambali bertanggung jawab atas serangan bom ke pesawat Philippine Airlines, rencana peledakan 12 pesawat Amerika Serikat, dan usaha pembunuhan Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Filipina
pada tahun 90-an. Jejak Hambali lebih kentara di tanah air. Lelaki berkacamata yang dianggap keluarganya berprofesi sebagai pedagang batik itu mengorbit pertama kali setelah terjadi ledakan di bengkel Haji Aceng, Jalan Terusan Jakarta, Bandung, Jawa Barat pada 24 Desember 2000. Tak cuma di Bandung dia beroperasi. Bom malam kudus yang meledak di gereja-gereja di 10 kota di Indonesia, 6 diantaranya terkait dengan Hambali. Di Pekanbaru dan Batam, yang bertindak sebagai operatornya adalah Karib Hambali, Imam Samudra. Sedangkan peledak di Ciamis dan Sukabumi, Jawa Barat, masih segaris dengan bom Bandung. Juga peledakan bom di Mojokerto, Jawa Timur. Pendakwa keliling di Malaysia ini juga diduga kuat terlibat serangan bom yang menghancurkan Pedis Cafe dan Sari Club di Legian, Bali, Oktober 2002. Waktu itu, Kepala Polda Bali, Irjen Polisi Made Mangkupastika, mengatakan Hambali mendanai peledakan yang menewaskan 202 orang, yang sebagian besar warga Australia itu. Hambali disebut juga berada di balik bom yang meledak di lobi Hotel JW Marriott, Jakarta, yang menewaskan 12 orang pada 5 Agustus 2003. Menurut polisi, Hambali diduga mengirim uang sekitar 382 juta untuk biaya pengeboman ini. Upaya untuk menyeret Hambali ke Indonesia sebetulnya sudah pernah dilakukan pemerintah. Tak lama setelah Hambali ditangkap, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Asad Said dan Muhdi PR, salah seorang deputi di lembaga itu, berangkat ke Amerika Serikat untuk menjajaki pembicaraan ihwal Hambali. Kepolisian juga tengah menyiapkan tim kalau-kalau Amerika Serikat memberikan izin untuk membawanya ke Jakarta atau setidaknya sekedar memeriksa di sana. Kami mengharapkan Hambali bisa diperiksa di Indonesia, kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Dai Bahtiar waktu itu. Tapi lampu hijau dari Amerika Serikat belum juga menyala. Saya tidak mau memberikan jaminan, kata Ralph L. Boyce, Duta Besar Amerika Serikat kala itu ketika ditanya kemungkinan Hambali dibawa ke sini. Pemerintah Indonesia masih sulit memulangkan Hambali dari penjara Guantanamo ke tanah air. Pada Maret 2009 misalnya, Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri, mengatakan Amerika Serikat tak pernah mengakui Hambali sebagai warga Indonesia. Begitu juga dengan Hambali, kata Teguh. Saat ditangkap di Thailand pada Agustus 2003, Hambali memegang dokumen kewarganegaraan Spanyol. Hal itu, kata Teguh, menyebabkan Indonesia tak bisa mendapat akses konsuler untuk Hambali. Yang berhak itu hanya Spanyol, katanya. Peluang memulangkan Hambali ke Indonesia sempat menjadi sorotan media internasional seiring dengan wacana Presiden Amerika Barack Hussein Obama menutup kamp tahanan di Teluk Guantanamo, Kuba pada 2009. Indonesia menurut Teguh pernah meminta akses diplomatik untuk menemui Hambali, namun Amerika menolak. Alasan mereka selain soal kewarganegaraan, Hambali ditahan sebagai tawanan perang, bukan tahanan biasa, kata Teguh. Keluarga Hambali juga berharap dia bisa dipulangkan ke Indonesia dari Guantanamo. Keinginan itu pernah disampaikan oleh Kankan, adik Hambali pada 2013. Saat itu, ia mendengar kabar penjara tersebut bakal ditutup oleh Presiden Barack Obama. Menurut Kankan, keluarga mengetahui wacana penutupan penjara yang disebut Gitmo itu dari media massa. Palang Merah Internasional yang selama ini melakukan kontak dengan keluarga belum memberikan kabar. Kankan sangat berharap pemerintah Indonesia mau memperjuangkan kakaknya diekstradisi ke Indonesia agar bisa bertemu bersilaturahmi terutama dengan ibu, ujar Kankan. Komunikasi dengan Hambali itu dilakukan melalui Palang Merah Internasional yang datang secara rutin setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan surat dan foto yang dikirimkan abangnya, Hambali tampak sehat. Dalam suratnya, Hambali bercerita suasana di Gitmo tak seperti sebelumnya. Kalau dulu dipindah dari satu penjara ke penjara lainnya, sekarang tidak lagi. Mereka mendapatkan kebebasan menjalankan ibadah dan pintu kamar penjaranya juga terbuka. Hambali kala itu adalah satu-satunya warga Indonesia dari 166 tahanan di Guantanamo.
Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Izzah Mahendra memastikan bahwa Hambali masih berstatus warga negara Indonesia sekalipun menyimpan paspor Spanyol. Maklumlah, teroris apa saja bisa dilakukan, tapi kami tetap mengetahui bahwa dia warga negara Indonesia, kata Yusril pada Januari 2025. Yusril menyebut hingga kini Hambali ditahan tanpa diadili. Kementerian Luar Negeri, kata Yusril, pernah meminta pemerintah Amerika Serikat agar mengadili Hambali berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu. Tapi akses pemerintah Indonesia cukup terbatas karena ketentuan pidana militer di Amerika Serikat sukar dijangkau dari pendekatan sipil maupun diplomasi. Kini upaya untuk memulangkan Hambali digaungkan kembali oleh Yusril Izzah Mahendra pada 17 Januari 2025. Mungkinkah Hambali kembali? Tulis pendapatmu di kolom komentar.